Salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Masitah TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi ahlul fadail wal karamat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kembali kita berkumpul di rumah Allah ini di Masjid Masyitah. Mudah-mudahan kita dicatat sebagai orang-orang yang menegakkan agama Allah ini insyaallah. Amin. Allahumma amin. Begitu disebutkan dalam kitab Ta'lim, orang-orang yang senantiasa istiqomah mau belajar, mau mencari ilmu, mereka disebut sebagai ibqaul Islam, orang-orang yang mengekalkan agama Islam ini. Artinya Bapak Ibu dimuliakan Allah, selama masih ada kajian di Masjid Masyitah ini, maka mudah-mudahan yang hadir dicatat Allah pahala sebagai orang-orang yang menghidupkan agama Islam ini insyaallah. Amin Allahumma amin. Bersalat kepada Rasulullah, sama-sama kita ucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mudah-mudahan dengan terus bersolawat kepada Rasulullah, kelak kita berhak dapat syafaat Bapak Ibu. Amin Allahumma amin. Malam hari ini kita membahas insyaallah kitab Nasaihul Ibad karya Syekh Nawawi Umar Al-Bantani. Mudah-mudahan kita dapat ilmu, manfaat ilmu beliau. Nafa'anallahu bi ulumihi fid dharaini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak Ibu dimuliakan Allah, mudah-mudahan Bapak Ibu sehat selalu. Amin. Ada 5 kemuliaan disebutkan dalam makalah yang ke-8 bab 5 perkara an jumhuril ulama. Dalam kitab ini disebutkan dari jumhur ulama, ai aktsaruhum, kebanyakan para ulama menyebutkan bahwa Nabi Muhammad itu diberikan Allah khamsun karamat, 5 kemuliaan. Nabi Muhammad diberikan Allah 5 kemuliaan Bapak Ibu. Kemudian apa saja itu Ustaz? Pertama, Nabi Muhammad itu diberikan Allah akramahu bil ismi. Nabi Muhammad itu Bapak Ibu Allah muliakan namanya. Nabi Muhammad itu mulia dengan namanya. Makanya Muhammadun itu, Muhammad kata Imam Suyuti adalah nama terbaik di muka bumi ini. Maka beruntung orang yang namanya Muhammad. Adapun yang tak namanya Muhammad, untung-untung sikit lah. Yang penting beruntung juga. Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT. Artinya Nabi Muhammad itu Masya Allah luar biasa. Sampai kata Abah Guru Sekumpul, Guru Martapura, yang kita
tahu sejarahnya. Beliau tuh kalau haulnya Bapak Ibu, Martapura itu penuh. Semua tempat perbelanjaan tutup, mall tutup. Itulah karomah Abah Guru Sekumpul. Abah Guru Sekumpul itu mampu bersolawat selama 5 jam. Solawat 5 jam. Makanya ada istilah mereka 5 jam bersama Rasulullah. Wah, jadi apa kata beliau? Nanti di hari kiamat orang yang punya nama Muhammad, andai dia pendosa, malu Allah melemparkannya ke dalam neraka. Andai dia pendosa Bapak Ibu, sangkinkan mulianya nama Muhammad itu, malu Allah melemparkannya. Tapi masih malu. Kalau malu berarti masih dilempar juga. Tapi malu lah Pak. Ibarat kita kan ada rasa malu dalam diri kita. Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT. Kemudian nama Nabi Muhammad itu disebutkan oleh Imam An-Nabhani ada 830. Dalam kitab Paspor Rasulullah menyebutkan sekitar 200. Macam-macam ulama menyebutkan nama Muhammad itu macam-macam. Yang sering kita dengar dalam Al-Quran itu Toha, Yasin, itu bagian daripada nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beruntung sampai disebutkan dalam hadis, yang hadis ini disebutkan oleh Syekh Muhammad Abdul Rabb Al-Manawi. Hadis ini sanadnya hasan. Apa bunyi hadisnya? Siapa orang yang melahirkan anak, fasammahu Muhammadan, lalu ia namai anak itu Muhammad, kalau laki-laki, ya, hubballi, karena cinta kepada aku. Wah, ini semuanya sebab cinta Bapak Ibu. Wa tabarakan bi ismi, dan bertabarruk akan namaku. Kemudian kana huwa wa mauluduhu fil jannah, aku, dia dan anaknya insyaallah bisa masuk dalam surga. Artinya kalau beramal soleh, kalau tidak, nah, macam yang malu tadi juga. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ini dikomentari Syekh Muhammad Abdul Rabb Al-Munawi, sanadnya hasan. Jadi memang Bapak Ibu muliakan Allah, dalam riwayat lain disebutkan dalam kitab Fawaidul Mukhtar itu Bapak Ibu, jangankan tabarruk kepada nama Nabi Muhammad, tabarruk nama kita kepada ulama saja, kelak insya Allah kalau tabarruknya kepada ulama, orang-orang soleh, insya Allah besok berhak dapat pertolongan daripada guru-guru, daripada ulama-ulama yang soleh. Disebutkan dalam kitab Fawaid begitu. Kalau Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, kita punya nama tabarruk kepada ulama. Contoh siapa? Contoh Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, atau Umar, atau Utsman, atau sahabat atau ulama saja. Siapa ulama yang kita kenal? Imam Syafi'i, kasih nama anak Syafi'i, atau kasih nama anak Hambali. Bertabarruk kepada ulama, insya Allah mudah-mudahan anak itu besok jadi orang soleh Bapak Ibu. Tabarruk kepada ulama saja, belum tabarruk kepada Nabi Muhammad. Saya cerita tabarruk karena saya yakin Masjid Masyitora, Masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena kalau tak di sini saya sampaikan ini, kalau saya sampaikan di tempat lain belum tentu. Tapi kalau di sini saya yakin ini Masjid Ahlus Sunnah wal. Kenapa Ahlus Sunnah wal Jamaah? Karena imamnya masih berdoa. Kemudian bukan yang lain, tak aswaja, artinya aswaja ya asy-Syafi'i lah. Aswaja Syafi'i, ada istilah tabarruk. Jadi Bapak Ibu Allah SWT, kalau perempuan semana Ustaz? Kalau itu kan Muhammad, kalau kami perempuan Khadijah, ya Bu, Aisyah, ya Bu, Fatimah. Orang sekarang Bapak Ibu malu dia ngasih anak yang Islam-Islam begini. Akhirnya digabung-gabungnya lah nama bapak sama nama ibunya. Kebetulan ibunya ayahnya orang Aceh, Tengku. Ibunya orang Arab, digabung jadi Tengkurap. Ada anak namanya Alan Nuari. Apa itu Ustaz? Lahir di jalan bulan Januari. Macam-macam Bapak Ibu dimuliakan Allah.
ingin keren tapi tak berdasar. Adapun syariat dalam Islam, bagaimana nama yang baik Ustadz? Kalau kami, nama itu yang bagus kata Nabi, nama yang disandingkan dengan nama Allah baik. Abdul Rahman, Abdul Malik, yang artinya ada, kemudian bertabaruk kepada ulama. Karena pernah terjadi pada masa Khalifah Umar Ibn Khattab, ada orang tua yang ingin mengadukan anaknya kepada Khalifah Umar. Apa kata Khalifah Umar? Anakku ni durhaka wahai Amirul Mukminin. Anaknya protes, Bapak Ibu. Apa kata anaknya? Alaisa lil waladi haq. Rupanya kami anak ini tak punya hak sama orang tua kami, kata anaknya tadi. Ada kata Khalifah Umar, apa itu? Satu, cari emaknya yang elok. Dua, ajarkan agama. Dua, kasih nama yang baik. Tiga, ajarkan ilmu agama. Tiga, nih hak anak yang meski mereka dapatkan sejak mereka lahir. Kata anaknya tadi, Bapak Ibu, oh kalau begitu wahai Amirul Mukminin, ayahku berarti salah. Ibuku dicarikannya orang negro majusi. Udah negro majusi pula, Bapak Ibu. Udah negro majusi pula agamanya. Yang kedua, aku dikasih ayahku nama Ju'ala, Jim Ain Lam. Ju'ala maknanya khunfusaun. Khunfusa itu artinya kumbang kelapa busuk. Kemudian yang ketiga, anak itu tak pernah diajarkan, alif-alif pun tak pernah diajarkan, abatasa pun tak pernah diajarkan. Marah Khalifah Umar. Oh, tahu Khalifah Umar, Bapak Ibu, engkau tadi ingin menguduhkan anakmu durhaka, engkau sudah duluan durhaka pada anakmu. Oh, ini ternyata Bapak Ibu muliakan Allah, ada juga ternyata kesalahan kita kalau tak mendidik anak. Banyak orang hari ini marah dia kepada anaknya yang memaki-maki dia, padahal dia tak pernah mengajarkan anaknya ilmu agama. Dia marah kepada anaknya, padahal dia yang salah. Jadi Bapak Ibu Allah SWT, ini pentingnya nama. Bergeser tadi sedikit daripada kemuliaan Nabi Muhammad tadi. Jadi Bapak Ibu muliakan Allah SWT, banyak sekali diceritakan di sini istimewanya nama Nabi Muhammad. Nabi Adam meriwayatkan bahwa ternyata di surga itu termaktub nama dua, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Termaktub tulisan, tersanding nama Allah dan nama Muhammad. Dan uniknya Bapak Ibu, lafaz Allah dan lafaz Muhammad itu hurufnya sama. Mim, ha, mim, dal, 4. Allah, alif, lam, ha, 4. Jadi nama Nabi Muhammad itu Masya Allah luar biasa. Itu baru namanya. Saya baru nama karena ada 5 kemuliaannya. Di surga bahtera Nabi Nuh itu banyak tertulis nama Muhammad. Bahkan dalam tasyahud saja Bapak Ibu, kalau tak disebut nama Nabi Muhammad tak sah salat kita. Dalam kitab fikih Bajuri itu kan sekurang-kurangnya at-tahiyatul barakatul itu at-tahiyatulillah. Ini yang dalam Bajuri. At-tahiyatulillah. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu yang di dalam kitab fikih Bajuri yang pernah saya baca. Saya kalau Ramadan saya amalkan yang ini biar agak cepat jamaah itu di belakang. Agak senang pula Pak jamaah ini kan. Mereka model-model jamaah ini sekarang tak terlalu suka yang lama betul. Saya baca itu. Kadang ada bertanya, Ustadz tahiyatnya kok cepat kali? Iyalah, saya tak baca versi yang yang biasa. Saya baca versi yang dari kitab fikih Bajuri. Sah. Tasyahud, bahkan syahadat. Kalau tak disebutkan nama Nabi Muhammad, sah syahadat kita Bapak Ibu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mulia sekali Nabi Muhammad itu Bapak Ibu. Inilah kenapa kita meski mencintai Rasulullah, mencintai Nabi Muhammad lebih-lebih
daripada kita mencintai ayah dan ibu kita. Begitulah cintanya Rasulullah sama kita, Bapak Ibu. Makanya kata Dr. Buya Ar-Raji Hashim dulu, saya masih ingat, apa kata beliau? Orang-orang awam itu meskilah sholawatnya setiap hari itu ada kepada Rasulullah, minimalnya 10 kali, minimalnya sehari itu. Kalau para dai-dai sehari itu kata beliau minimalnya 100 kali. Itu tanda untuk mengeratkan hatinya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang pertama Bapak Ibu Allah SWT, bahwa Nabi Muhammad akramahum bil ismi, dimuliakan Allah sebab nama dia. Nah, kemudian Bapak Ibu Allah SWT, yang kedua disebutkan di sini, yang kedua adalah jisim, tubuh Nabi. Wa ammal jisim, kata disebut di sini, wa ammal jismu fa idza doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau Nabi itu berdoa, fa adzabahu bi nafsi, Allah langsung mengabulkan. Walam yaf'al dzalika li sairil anbiya'i, dan Allah tak pernah membuat itu kepada nabi-nabi yang lain kecuali nama Nabi Muhammad. Terjadi pada masa Rasulullah, ada sahabat bernama Qatadah. Tak sengaja disebutkan di sini Bapak Ibu, satu ketika pada perang mata Qatadah ini jatuh. Nabi mendoakan supaya supaya dibalikkan mata Qatadah, langsung balik. Kalau nabi-nabi yang lain biasanya dikabulkan kadang melalui malaikat Jibril. Itu kemuliaan Nabi Muhammad, tubuhnya kalau sudah berdoa. Sampai ketika Abu Bakar berada di dalam gua Thur itu, ketika digigit ular, apa yang dikeluarkan Nabi? Air liur Rasulullah, Bapak Ibu. Air liur Rasulullah itu obat. Ternyata saya juga pernah lalu diobati guru ketika di pesantren, Bapak Ibu. Waktu itu saya ingat kelas 2 sanawiyah, kelas 1 sanawiyah di pesantren di Asahan Bina Ulama. Saya dipukul oleh abang kelas. Ini biru, Bapak Ibu. Ya, biasa kalau di pesantren itu kadang ada begitu, tapi tidak sampai ada pembunuhan, ya, pembunuhan. Biru. Jadi saya langsung dijumpakan dengan pimpinan pesantren Abu Ya Allah Yarham almarhum Ki Haji Ilmuddin Siregar, mudah-mudahan Allah rahmati beliau. Langsung beliau, saya masih ingat, masukkan telunjuk kanan beliau ke langit-langit lidah, kemudian beliau tampung ada setetes air liur yang jernih dan tidak bau. Air itu dia doakan, setelah keluar seperti itu, lalu dia seperti ini kan, didoakan langsung dihapus ke wajah saya, dan saya cium tidak bau sama sekali. Nah, tapi jangan dicoba ini Bapak Ibu. Kalau tak pengalaman jangan dicoba. Ya, nanti Bapak pulang pengajian ini nampaknya betul Ustaz nih. Ada anaknya sakit pula atau bininya sakit. Sini biar abang obati. Keluar rumahnya, wah, habis makan jengkol pula tadi. Itu selesai Ibu tuh Pak. Bukan makin sembuh, makin sakit. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah, Rasulullah itu Masya Allah, tubuhnya luar biasa. Bahkan Ummu Sulaim itu mengumpulkan minyak wangi sekota Madinah untuk membandingkan mana yang lebih harum, keringat Nabi atau minyak wangi yang ada di kota Madinah. Ternyata Bapak Ibu dimuliakan Allah, tak ada yang menandingi keringat Rasulullah SAW. Minyak wangi di sekota Madinah masih harum lagi keringat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini udah bulan-bulan Maulid, saya ajak kita mengingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada dekat kita bulan Maulid, lebih kurang sebulan lebih lagi. Jadi Bapak Ibu muka Allah SWT, begitulah Rasulullah itu cinta sekali dengan kita Bapak Ibu. Ya, jisim Nabi itu luar biasa. Makanya ada seorang kiai bertanya kepada muridnya. Apa kata kiai tadi? Wahai muridku, sampean tahu tidak Allah hari ini apa amalnya? Wah, santri tadi bingung Bapak Ibu. Apa amal Allah hari ini, kata dia. Apa kerjaan Allah hari ini? Akhirnya dijelaskan kiai,
hari ini Allah itu sholawat. Allah itu sholawat. Dibacakan ke itu dalilnya Al-Ahzab ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu agak lambat nampaknya, belum makan malam nih. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan seluruh malaikatnya, yusalluna. Yusalluna itu dalam bahasa Arab disebut fi'il mudhari. Fi'il mudhari, Pak. Fi'il mudhari itu maknanya istimrar, terus menerus. Makanya kalau ada manusia yang rajin sholawat, maka dia sedang berusaha menyamakan amalnya dengan salah satu amalan Allah dan malaikat. Itulah yang menyebutkan para ulama, kalau manusia ini mulia, dia bisa lebih mulia daripada malaikat, karena di samping nafsunya Allah berikan, dia mampu mengendalikan hawa nafsunya. Makanya Bapak Ibu, kita lihat hari ini amalan-amalan para habaib itu adalah sholat. Pergi kita ke Jawa, jumpa Habib Syekh, sholawat. Jumpa Habib Zahir, sholawat. Di Pekanbaru ini Habib Muhammad Haidar Syahab, sholawat. Tiap malam Jumat beliau di Baitul Habib di Jalan Padat Karya, kami di Kubang Jalan Bupati bersama Bintang 9 Gus Aminullah Sanusi. Tiap malam Jumat kita sholawat. Kenapa Ustadz mengamalkan tiap malam Jumat? Kita dikasih Allah waktu seminggu, masa tak ada satu malam waktu kita untuk Rasulullah? Dia yang memperjuangkan kita. Dia tak mau masuk surga sebelum kita masuk surga. Dia yang sampai hari ini menyimpan doa-doanya untuk kita. Apa pengorbanan kita kepada Rasulullah? Kita bilang kita ingin dapat syafaat. Apakah hanya sekedar ustaz ceramah lalu kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, kita boleh kelak dapat syafaat? Tak bisa Bapak Ibu dimulakan Allah SWT. Maka cinta itu butuh pengorbanan. Maka tiap malam Jumat, khususkan di malam hari, kita bersolawat kepada Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu cinta betul dengan kita Bapak Ibu, cinta sekali. Kalau Nabi itu tak hijrah dari Makkah ke Madinah, Islam tak sampai Pekanbaru Bapak Ibu. Islam tak sampai ke Riau. Karena hijrah Nabi malam harinya bersama orang-orang soleh, bersama sahabat-sahabat muhajirin. Ya, ada Abu Bakar, ada Asma. Abu Bakar rela menghabiskan hartanya untuk hijrah bersama Nabi dari Makkah ke Madinah. Lalu kita, apa perjuangan kita untuk mencintai Rasulullah SAW? Duduklah di majelis taklim sebentar. Tak lama kita duduk majelis ilmu, dah jam 7:15. Lebih kurang 15 menit lagi masuklah waktu Isya. Hanya sekitar tak sampai 1 jam kurang kita duduk di majelis ilmu. Berat Ustadz, memang berat Pak. Menuntut ilmu ini memang apalagi kalau sudah datang syaitan naum. Tahu syaitan naum Bapak Ibu? Setan tidur, namanya wasnan Pak. Siapa namanya? Wasnan. Wasnan itu setan tidur. Kalau orang ibadah dibuatnya tidur. Orang lagi mengaji majelis taklim dibuatnya tidur. Nah, itu kena setan tapi tak ada yang tidur malam hari ini. Alhamdulillah Bapak Ibu Allah SWT, kita selamat. Entah karena suara saya yang kuat kali, entah mic-nya pula yang kekuatan. Soalnya kemarin pas khotib saya yang salah. Hidup pas saya khotib berapa minggu yang lewat sampai Yayan, rupanya tak saya naikkan. Siang hari Bapak Ibu berkuar-kuar lah saya jadinya. Wah, malam ini kuat betul saya rasa mic nih.
Ini mungkin karena pengurus malam Ustaz itu tak kuat nih, jadi Kim kuatkan malam hari ini. Inilah cerdasnya pengurus ini, Masya Allah. Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT. Itulah tadi diantara yang kedua keistimewaan jisim Nabi, tubuh Nabi itu. Tubuh Nabi itu luar biasa. Disebutkan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dalam kitabnya Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin. Ada 45 ciri fisik Rasulullah yang ia tulis dalam kitab itu. Di antaranya yang tadi itu bahwa Nabi itu tidak tinggi dan tidak pula pendek, sedang orang Arab lah. Kemudian rambut Nabi itu tidak keriting dan tidak pula lurus, ya. Kita bayangkan saja Bapak Ibu. Kemudian dialek Nabi itu yang paling jelas. Suara Nabi itu bagus, ya. Sampai Bapak Ibu kalau kita masih ingat cerita Ukasyah itu kan orang tua. Jadi ketika Nabi tepat pada hari Kamis, ya, Kamis dia kumpulkan semua sahabat. Kemudian Nabi sampaikan, siapa di antara kalian yang aku berhutang pada kalian? Kata Nabi. Sahabat diam semua Bapak Ibu. Sampai satu ketika sudah 3 kali Nabi sampaikan, berdirilah orang tua bernama Ukasyah. Ukasyah ini sudah tua, berdiri dia Bapak Ibu. Saya ya Rasulullah. Yang lain marah Pak, merah mukanya melihat Ukasyah. Apa agaknya utang Nabi kepada Ukasyah? Apa salah saya Ukasyah? Dulu ya Rasulullah, ketika perang cambukmu mengenai punggungku ya Rasulullah. Hari ini aku ingin balas itu biar selesai urusan kita ya Rasulullah. Umar merah mukanya Pak, merah muka Umar bin Khattab. Kalau begitu Bilal pergi ambil cambuk di rumah, minta kepada Fatimah. Sampai di rumah bila minta cambuk, Bapak Ibu, Fatimah pun heran, ada apa cambuk ini siang-siang? Ini urusan Nabi, yang lain tak boleh ikut campur. Bapak Ibu kalau SWT, singkat cerita, balik lagi Bilal dikasih Nabi cambuk tuh. Sudah sebelum dicambuknya, sebelum selesai ceritanya, berdiri Hasan Hussein. Apa kata dia? Wahai Ukasyah, jangan cambuk atukku, kata dia. Cambuklah kami Ukasyah. Kata Nabi, tak usah, duduk. Wah, ginilah Rasulullah Bapak Ibu. Tak mau dia menyelesaikan urusan tu orang lain. Dia tetap ingin, karena di hadapan Allah hutang 1000 perak pun besok dituntut di hadapan Allah. Nabi tak mau. Akhirnya Bapak Ibu Allah SWT, ketika sudah dekat Ukasyah tadi, apa kata dia? Ya Rasulullah, dulu ketika cambukmu mengenai punggungku, engkau tak pakai baju ya Rasulullah. Di situ Umar makin merah Bapak Ibu muka. Dia tahulah Bapak Ibu kan, kalau Umar sudah marah, sekali melayang pedangnya hilang kepala 10. Tegas ya Umar itu. Kau tak pakai baju dulu ya Rasulullah. Naik Umar. Tenang Umar. Dibuka Rasulullah bajunya Bapak Ibu. Setelah dekat Ukasyah, dilemparkannya cambuknya, dipeluknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, aku hanya ingin memeluk tubuhmu biar aku selamat dari neraka. Kau pernah bilang siapa yang memeluk tubuhmu, siapa yang menyentuh tubuhmu, Allah selamatkan dari api neraka. Masya Allah, Bapak Ibu SWT. Sampai pamannya Ali bin Abi Thalib pun diceritakan, dikasih Nabi air liur. Nabi sayangnya dia kepada, sehingga turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Muhammad, engkau tak bisa ngasih hidayah, engkau tak bisa ngasih petunjuk. Allah lah yang mengasih petunjuk itu kepada siapa yang dia kehendaki. Tak selamat paman yang membela dia pun tak selamat Bapak Ibu. Jadi Ukasyah tadi memeluk Nabi hanya ingin selamat dari siksa api neraka. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah, hari ini kita memang tak jumpa dengan Nabi, tapi ada keturunan-keturunannya yang masih hidup. Juriyah-juriyahnya yang jelas sanad nasabnya. Itulah yang disebut dengan habaib. Pekanbaru ini termasuk yang memerdekakannya para habaib.
tahun 1700-an masuklah ke Pekanbaharu dari Senapelan, dari Siak ke Senapelan, namanya Sayyid Abdul Jalil Muajjam Syah atau yang dikenal dengan marhum Pekan. Di mana makamnya? Di Pasar Bawah. Ziarahlah ke sana, ziarahlah ke makam para sayyid. Ada Sultan Syarif Qasim, sayyid. Mereka yang punya gelar sayyid, biasanya mereka memang punya silsilah kepada Rasulullah. Seperti Habib Rizik bin Syihab itu dia nomor 38. Memang ada Pak silsilahnya. Saya Siregar, kata ayah saya entah nomor 17 entah nomor 18 Pak, ke Ompung kami. Mak saya itu Panjaitan Pak, nomor, kalau ditanya mak Panjaitan nomor berapa, nomor 16. Memang emak sampai opung-opungnya dia tahu itu. Ada memang mereka. Dan kita hanya sampai segitu, sampai hanya sedikit saja. Saya cuman hafal nasab saya 4. Ustaz Rahmat Syaroni bin Iman Sakti Siregar, bin Ibrahim Siregar, bin Lobi Adil Siregar. Habis itu saya tak dapat informasi lagi. Saya pun tak cari karena keluarga dari Spiro entah sudah kemana-mana. Dari garis nenek pun saya tak dapat lagi. Nah, kalau mereka itu memang mereka tahu, dari garis ibunya dia tahu. Karena sudah janji Nabi, keluarga-keluarga Nabi itulah amanu li ahlil ard, yang menjadi paku bumi ini adalah keturunan-keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Ustaz, dia kan pemabuk. Tapi Ustaz, ada juga yang rok pendek, itu Najwa Shihab itu. Itu rok pendek dia Ustaz. Shihab, anak Quraisy. Shihab, Quraisy Shihab itu juga Habib Bapak Ibu. Tapi dia tak mau disebut Habib. Apa kata dia? Saya belum pantas disebut Habib. Wah, itulah rendah hatinya mereka Pak. Padahal dia Habib itu, Quraisy Shihab. Kalau tidak tak jadi pakar tafsir di Indonesia. Meskipun agak pemikirannya agak apa namanya? Berbeda, bukan melenceng gitu orang Pak. Bahaya pula ini. Kalau kita bilang melenceng, saya tak pantas. Seukuran saya ini mengatakan belum melenceng itu Pak, jauh betul rasanya. Awak ini tak ada ilmu. Tapi kalau sekelas beliau juga, sesama profesor dan pakar tafsir dengan Timur Tengah sana, nah itu mereka gitu ya. Kalau kita ini belum sampai pula ke sana. Meskipun memang ada beberapa seperti anak beliau tak pakai hijab, ya. Secara syariat salah. Tapi kata Mbah Maimun Zubair bahwa mereka yang dalam darahnya ada darah Rasulullah SAW, mereka punya keistimewaan daripada kita yang orang-orang awam biasa. Nah, itu hak prerogatif Allah nantinya. Nah, jadi Bapak Ibu dimulakan Allah SWT, meski kita mencintai Rasulullah SAW. Kami kemarin kedatangan asar Rasulullah, ada asar bekas Rasulullah. Nah, meskipun kalau disampaikan ini ada yang sebagian tak yakin, masa masih ada Ustaz rambut Rasulullah, masa masih ada Ustaz sorban Rasulullah, masih ada Bapak Ibu dimuliakan Allah. Nah, tapi tak saya sampaikan itu secara menyeluruh. Yang jelas jismun Nabi itu Masya Allah, kalau Nabi sudah berdoa, apa yang tak Allah kabulkan. Makanya yang kita harapkan nanti di hari kiamat apa Ustaz? Nanti ketika Nabi mengangkat tangannya Bapak Ibu. Jadi ketika Nabi sudah bilang ya Rabb, inilah yang kita harapkan. Ya Rabb, laqad wa'adtani alla tukhziyani. Ya Allah, dulu engkau berjanji untuk tidak membuat aku sedih ya Allah. Selamatkan itu hambaku ya Allah. Akhirnya terselamatkanlah orang itu. Nabi keluarkan pertolongan, kertas kecil dari sakunya, lalu dia letakkan di timbangan amal itu, sehingga beratlah timbangan amal baik orang tadi. Kemudian ternyata dibuka kertas kecil tadi Bapak Ibu, kertas itu hanya kecil saja, terlihatlah jumlah solawat. Ternyata itulah jumlah solawat selama di hidup, dicatat semua sama malaikat Bapak Ibu. Jadi saya sampaikan kepada kita, rutinkan solawat. Terserah mau solawat apa Bapak Ibu amalkan, silahkan. Ada solawat tadi namanya sallallahu alaihi Muhammad, itu solawat Jibril. Mau cepat mengamalkannya boleh, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah bukakan hati kita untuk mencintai Rasulullah. Yang ketiga Bapak Ibu muliakan Allah SWT, bahwa Nabi itu diberikan Allah al-ata. Apa itu Ustaz? Keistimewaan dalam pemberian. Nabi Muhammad itu istimewa al-ata, pemberian kepada dia. Apa saja Ustaz? Satu, Nabi itu a'tahu bila soal.
a'tahu bila su'al. Nabi itu belum meminta sudah dikasih. Kalau kita nanti di surga begitu, amin, mudah-mudahan masuk surga semua. Di surga itu baru terngiang di hati, malah langsung ting. Tak terbayangkan. Nabi itu kemuliaan Nabi. Belum dia minta, sudah Allah kabulkan Bapak Ibu. Allah tahu isi hati kekasihnya. Allah tahu isi hati kekasihnya. Bapak pun boleh begitu, Pak, sama Ibu. Coba lihat wajah Ibu kalau udah agak-agak berkerut, pasti Bapak tahu mau Ibu. Toko emas. Ibu-ibu, cocok ibu-ibu. Oh, ibu-ibunya ini semua soleha, tidak mau memberatkan suami. Baik, kemudian apalagi Ustaz keistimewaan pemberian Allah kepada Nabi Muhammad itu? Nah, Allah sebutkan dalam surah Al-Kautsar, inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya Muhammad, kami telah memberikanmu nikmat yang banyak. Nah, kalau ditarik dalam kehidupan kita ini, Pak, sudah dikasih Allah nikmat yang apa yang tak ada dikasih Allah ke kita nih? Orang saja yang menyangka rezeki itu duit, padahal bisa bernapas hari ini, syukur, Pak. Banyak orang lupa bernapas, Pak. Berarti kok udah lupa bernapas, matilah. Kita masih bisa bernapas, ya Allah. Banyak orang tak dapat rezeki, kita masih hidup. Masih bisa kerja, jumpa anak bini, pulang dari sini jumpa lihat anak, senyum anak, ya Allah, senang. Di luar sana orang dah tak punya anak lagi, dah tak punya laki lagi, dah tak punya bini lagi. Mulia sekali. Kemuliaan Bapak Ibu muliakan Allah SWT. Apalagi kemuliaan kita. Satu kemuliaan Allah berikan kepada Nabi Muhammad itu mulia kita sebagai umat Nabi Muhammad. Kita nih karena jadi umat Nabi Muhammad dimuliakan Allah. Apa mulianya? Nabi Adam sampai cemburu. Kita kalau berdoa bertaubat, napas masih satu-satu, udah mau mati, saat itu kita bertobat kepada Allah, ingat Allah, Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Nabi Adam 40 tahun dia istighfar baru diampuni Allah. Cemburu Nabi Adam sama umat Muhammad. Kenapa kita bisa begitu? Kita jadi umat Nabi Muhammad. Habis ini, Pak, nanti sholat isya kita tobat sama Allah, selesai dosa kita, Pak, insya Allah bersih. Nabi Adam itu 40 tahun dia membaca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 40 tahun dibacanya itu, dipisahkan dia dengan bininya, satu di Arab, satu di India, 40 tahun baru berjumpa di Jabal Rahmah, hanya karena makan buah khuldi. Kita nih tiap hari buat dosa, tak pernah dipisahkan sama bini. Betul tak Bapak Ibu? Dosa awak banyak pula tuh, bukan makan buah khuldi aja, makan rambutan orang, makan durian orang. Ya. Cerita durian pula. Jadi ini nampaknya habis kajian ini makan durian nampaknya sumpah Yayan. Bapak Ibu muliakan Allah SWT. Nah, itulah keistimewaan yang ketiga. Keistimewaan yang ketiga itu Allah berikan kepada Nabi Muhammad yang ia tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Kemudian Nabi itu Bapak Ibu diberikan kemuliaan. Apa Ustaz? Nabi itu ditolong dari rasa takut selama 1 bulan dari musuh-musuhnya. Habis waktunya? Belum? Wah, masih lama. Yang kedua, Nabi itu harta rampasan perang sama Nabi halal, sama yang lain tidak. Kemudian aku diberi syafaat, makanya Nabi lah nanti dari kiamat yang berhak membuka keran syafaat. Nabi yang lain tak bisa Bapak Ibu. Akan jadi macam-macam kita. Kalau ada yang menghina Rasulullah, marahlah dalam hati kita, minimalnya marah. Macam kemarin nama Nabi Muhammad disamakan dengan Muhammad Maria, dibuat di minuman keras. Ini Bapak Ibu, kalau hidup Umar habis Pak semua, dibantai Umar. Ya, habisnya Bapak Ibu. Yang terakhir, Nabi itu diutus. Kalau nabi-nabi yang lain diutus hanya untuk kaumnya, bahwa Nabi Muhammad diutus untuk makhluk di seluruh dunia ini. Wah, itulah keistimewaan pemberian Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu dimuliakan Allah, ada 5, baru 3 yang bisa saya sampaikan.
karena memang itu pun sudah saya singkat-singkat tadi. Ada banyak keistimewaan Rasulullah SAW. Kenapa Ustaz bawa materi ini? Supaya kita lebih mencintai Rasulullah SAW, diantaranya dengan memperbanyak sholawat kepada Rasulullah. Wabil khusus Pak pada malam Jumat. Malam Jumat itu sudahlah, tak ada kegiatan yang lain. Kan sudah Allah bilang, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikril. Kalau udah datang hari Jumat, sudah tinggalkan semua, segeralah zikir mengingat Allah, ingat Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semakin cinta kepada Rasulullah SAW. Kemudian jangan lupa mengajarkan anak-anak kita juga ilmu agama agar kelak kita bisa selamat di hadapan Allah. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu dimuliakan Allah. Banyak kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Ya, yang benar datang dari Allah, yang salah datang daripada kekurangan ilmu kami. Demikian wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.